Perkenalkan, nama saya Norbertus Sinaga, NPM saya 19010101016. Di sini saya akan memaparkan tentang materi puisi. Metode yang saya gunakan yaitu metode ceramah dan tugas. Metode ini saya gunakan karena dapat membantu saya untuk menyampaikan materi yang saya bawakan, serta tugas untuk dapat membuktikan apakah mereka sudah memahami materi yang saya paparkan. Sedangkan pendekatan komunikatif ini saya gunakan karena sangat pas dengan saya apa yang saya lakukan dengan metode serta media yang saya bawakan karena sangat mendukung. Sedangkan media elektronik yang saya bawakan yaitu media PPT karena dapat membantu saya untuk menjalankan penyampaian materi kepada siswa yang atau mereka yang menonton video ini. Puisi. Pengertian puisi adalah bentuk karya sastra dari ungkapan dan perasaan puisi dengan bahasa yang irama, matra, rima, penyusun lirik dan bait, serta penuh makna. Puisi mengutamakan bunyi, bentuk juga makna yang ingin disampaikan, yang mana makna sebagai bukti puisi baik jika terdapat makna yang mendalam dengan memadatkan sebagai sesuatu yang tidak diketahui bahasa. Pengerti puisi menurut para ahli. Yang pertama, Herman Mulyono. Pengertian puisi menurut Herman Mulyono adalah karya sastra tertulis yang paling awal ditulis oleh manusia. Menurut Sumardi, pengertian puisi menurut Sumardi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan memiliki kata-kata kias atau imajinatif. Menurut Thomas Sarli, pengertian puisi menurutnya adalah ungkapan pikiran yang bersifat musikal. Menurut James Rivers, pengertian puisi bahwa arti puisi adalah ekspresi bahasa yang kaya dan penuh daya pikat. Menurut Pradopo, pengertian puisi yakni rekaman dan interpretasi pengalaman manusia yang penting diubah dalam bentuk yang paling berkesan. Menurut Herbert Spencer, pengertian puisi adalah bentuk pengucapan gagasan yang bersifat emosional dengan mempertimbangkan keindahan. Puisi terdiri dari struktur fisik dan struktur batin puisi antara lain sebagai berikut. Struktur fisik puisi yakni perwajahan puisi, yaitu tipografi, adalah bentuk puisi seperti halaman yang dipenuhi kata-kata tepi, kanan kiri, pengaturan barisan, hingga barisan puisi yang selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal tersebut menentukan pemaknaan terhadap puisi. Diksi menemukan pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh puisi dalam puisinya, karena puisi adalah karya sastra yang terdiri dari kata-kata yang dapat mengungkapkan banyak hal. Makna kata-kata yang harus dipilih secermat mungkin. Pemilihan kata-kata dalam puisi erat dalam makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Imaji yaitu kata atau susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawai, misalnya penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji terbagi atas 3, yakni imaji suara atau auditif, imaji penglihatan atau visual, dan imaji raba atau sentuh, imaji taktik. Imaji mengakibatkan pembaca seolah-olah akan melihat pendengar dan merasakan apa yang dialami penyair. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan memunculkan imaji dapat ditampakkan indera, yang mana kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang, seperti kata kontras salju, di mana mengatur kebukaan citra, kehampaan hidup, dan lain-lain. Sedangkan kata konkret, rawa-rawa, mengatur tempat kotor, tempat hidup, bumi kehidupan, dan lain-lain. Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa dengan menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu dengan bahasa figuratif yang menyebabkan prismatif, artinya memancarkan banyak makna atau kaya makna. Gaya bahasa disebut dengan majas. Macam-macam majas yaitu metafor, smile, personifikasi, litotes, ironis, sinekrode, eufemisme, repetisi, anafora, pleonasme, antitesis,
halusio, klimaks, antimaks, satirsis, parspor, toto, totem, proparte, hingga prado. Rima atau irama adalah persamaan bunyi puisi di balik awal, tengah, dan akhir baris puisi. Rima meliputi otomatope atau tiruan terhadap bunyi seperti eng yang memberikan efek puisi seperti setauji si B. Bentuk interval pola bunyi atau ateliansis asumsi persamaan akhir bersamaan awal sejak berparuh secara penuh repetisi bunyi atau kata dan sebagainya. Pengulangan kata atau pengungkapan ritme merupakan tinggi, panjang, pendek, keras, lemasnya bunyi sangat menonjol dalam membaca puisi. Nah, selanjutnya struktur batir puisi. Tema atau makna media puisi adalah bahasa. Tatapan bahasa adalah hubungan tanpa dengan makna. Makna puisi harus memiliki makna di tipe kata, baris, bait, dan makna keseluruhan. Nah, selanjutnya rasa feeling, yaitu sikap puisi mengenai pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Mengungkapkan tema dan rasa erat akan latar belakang sosial dan psikologis puisi, seperti latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, sosiologi, dan psikologi, dan pengetahuan ke dalam tema dan ketahuan dalam penyikapan suatu masalah tidak tergantung dari kemampuan penyair memiliki kata-kata, rima, gaya, bahasa, dan bentuk puisi saja, namun juga dari wawasan, pengalaman, dan pribadi terbentuk oleh latar belakang sosiologis dan psikologisnya dannya. Selanjutnya, nada adalah sikap pembaca. Nada terhubung dalam tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema baik dengan nada dan mengurai medikat. Pekerjaan sama dengan pembaca dalam memecahkan masalah, memberikan masalah kepada pembaca dengan nada sombong, menganggap bodoh dan pembaca, dan lain-lain. Amanat atau tujuan adalah pesan yang akan disampaikan kepada pembaca yang terdapat dalam puisi tersebut. Puisi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Nah, yang sekarang yaitu adalah puisi lama. Pengertian puisi lama adalah puisi yang masih mengikuti aturan-aturan berikut sebagai: 1. Jumlah kata dalam satu baris. 2. Jumlah baris dalam satu bait. 3. Perjakan atau rima. 4. Banyak suku kata di tiap baris. 6. Irama. Ciri-ciri puisi lama yakni tak diketahui nama pengarangnya, menyampaikan dari mulut ke mulut sehingga merupakan sastra lisan, sangat menentukan jumlah aturan-aturan, misalnya mengenai baris tiap baris, jumlah suku kata maupun rima. Nah, contoh puisi lama yaitu: Ikah pergi ke padang data, jangan lupa pulang berlabuh. Jika kita kepingin pintar, belajarlah sungguh-sungguh. Jika ingin mendulang cerdas, jangan lupa palu baja. Jika murid tumbuh cerdas, guru pun ikut bahagia. Jika kamu pergi ke dusun, jangan lupa bawa beras. Belajarlah dengan tekun agar kita naik kelas. Nah, selanjutnya yaitu puisi baru. Pengerti puisi baru adalah puisi yang tidak lagi digunakan oleh aturan-aturan, bentuknya lebih bebas dari puisi lama dalam segi jumlah baris, suku kata maupun rima. Ciri-cirinya yaitu memiliki bentuk yang rapi dan simmers, menggunakan pola saja bantu dan syair walaupun dengan pola yang lain. Umumnya 4 suntai di setiap baris, di atasnya semua gatra atau kesatuan sintaksi. Di setiap gatarnya terdiri dari 2 kata pada umumnya atau suku kata. Nah, contoh puisi baru yakni berjudul Generasi Sekarang. Di atas puncak gunung fantasi berdiri aku, dan dari sana mandang ke bawah, ke tempat berujung generasi sekarang di panjang masa, menciptakan kemegahan baru pantauan kehidupan Indonesia yang tadi tenang.
berkenang pada zaman dalam dunia. Nah, dari penjelasan materi sebelumnya yang telah kita lalui dan kita pelajari dan kita pahami, nah sekarang kita akan selanjutnya menuju tugas. Tugasnya itu ya, ini buatlah satu puisi dari puisi lama dan puisi baru yang telah kita paparkan sebelumnya. Dan semoga puisi yang saya paparkan dan materi yang telah saya sampaikan semoga dapat sesuai untuk kalian kerjakan dalam tugas tersebut. Demikianlah materi yang saya paparkan siang hari ini. Semoga materi ini dapat bermakna dan semoga dapat dipahami. Terima kasih.